Jenazah ini pun disiram saus sambal dari ayam berwarna hitam untuk melengkapi ritual hukuman arwah. Setelahnya jenazah itu kemudian dikubur dengan posisi berdiri. Roh Tirupati menyimpan dendam kepada warga. Dia akan membalas perbuatan para warga itu. Warga yang tidak bisa mendengar sumpah Tirupati segera pergi meninggalkan pemakaman itu. Kepala Tirupati dipenggal istrinya karena dia akan menyetubui wanita kelima yang akan menjadi korbannya. Tirupati adalah psikopat yang telah membunuh 4 wanita pengantin baru. Radha mengetahui perbuatan itu dari perhiasan para pengantin yang disimpan Tirupati. Setelah kepala Tirupati dijahit ke tubuhnya, Candu dan Samba segera membawa mayatnya pulang. Neneknya dan Fatma pun menangis karena tidak ada siapapun yang menghadiri pemakaman psikopat tersebut. Kemudian di sebuah pohon beringin dekat kuil Dewi Mayana, si kepala desa yang anaknya telah menjadi korban Tirupati mengajak seorang pendeta dan para warga untuk berkumpul. Para warga dendam dan ingin agar arwah Tirupati tidak tenang di alamnya. Mereka juga bersumpah agar Tirupati tidak berkesempatan reinkarnasi. Pendeta pun menyarankan agar dilakukannya upacara untuk menyiksa roh Tirupati. Sementara itu di rumah Tirupati, adiknya Candu dan Samba rekannya segera mengangkat jenazahnya. Roh Tirupati memanggil temannya yang tukang jahit untuk membantu dia mengangkat jenazahnya. Namun tidak ada yang bisa mendengar suaranya, dan mereka juga tidak berniat membantu seorang psikopat. Saat itu di lubang pemakaman dekat pohon beringin tua, para warga berbondong-bondong mendatangi jenazah Tirupati. Candu bilang ke Mayana kalau kakaknya sudah meninggal dan kakak iparnya Radha sudah dipenjara. Mayana bilang Tirupati telah membuat mereka menderita. Dia pun menyuruh warga mengambil jenazah Tirupati. Roh Tirupati meminta tolong agar mereka tidak mengutuknya. Namun warga tidak bisa mendengar suaranya dan tetap melaksanakan hukuman penguburan. Mereka memberdirikan jenazah Tirupati dan bersiap meletakkan benda-benda yang harus dikubur dengannya. Setelah dikuburkan, roh Tirupati pun menyimpan dendam ke semua warga. Di tempat lain yang tidak jauh dari sana, tepatnya di sebuah gua pegunungan Himalaya, seorang petapa yang disebut Guru Dep bilang kepada 2 anggotanya kalau roh pendendam telah hadir di desa para petani. Roh itu akan mengambil tetesan darah untuk bangkit. Para petapa itu khawatir kehancuran akan terjadi. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Bairawi yang merupakan pemuja Dewa Siwa. Sekarang kita kembali ke 6 bulan kemudian. Pernikahan gadis bernama Yamini sedang dilaksanakan di desa Odela. Warga merasa damai kembali. Setelah Tirupati meninggal 6 bulan yang lalu, malamnya pendeta pun pulang dengan motornya, mendekati kuburan Tirupati. Sementara itu 4 pria sedang minum di dekat pohon beringin mengajak pendeta bergabung. Pendeta pun mendatangi dan menasihati mereka. Rawi yang suka dengan Yamini mengeluh karena pendeta malah menikahkan Yamini dengan orang lain dan bukan dengan dirinya. Pendeta bilang suatu hari nanti Rawi akan mendapatkan jodoh yang baik. Namun Rawi tetap kesal guys, karena dia sangat sayang dengan Yamini dari kecil. Dia yang mabuk bilang akan menyetubui Yamini, lalu mengkambing hitamkan Tirupati sebagai pemperkosanya. Pendeta memarahi Rawi dan pergi dari sana. Saat akan menaiki motor, pendeta malah kebelet pipis guys. Suara arwah Tirupati tiba-tiba berbicara. Dia seakan-akan membuat pendeta terpengaruh dan mendekat ke makamnya. Besok sore keluarga Tirupati mendatangi makamnya. Si nenek tanya ke Candu kenapa sepeda mereka ada di sini. Candu sendiri juga tidak tahu. Tapi si nenek menganggap dia mungkin sedang mabuk. Jadi lupa meletakkan sepeda itu di sini. Mereka pun meletakkan sesaji untuk Tirupati, yaitu nasi dan kari kambing. Padma juga meletakkan air nira. Samba meletakkan tembakau. Setelah meletakkan itu, mereka pun bersiap untuk pulang. Candu mengambil sepeda Tirupati. Setelah mereka pergi, roh Tirupati keluar dan memakan sesajian dari keluarganya. Pernikahan Suita Putri MPTC pun dilangsungkan. Saat itu Mayan datang juga ke sana. Ketika memberikan amplop, dia hanya memberikan 116 rupiah. Hal itu membuat penerima amplop tertawa dan didengar ketua MPTC. Ketua MPTC mengejeknya. Namun Mayan bilang saat almarhum putrinya menikah, MPTC juga memberikan 116 rupiah. Jadi dia hanya membalasnya saja. MPTC tersebut pun menambahkan 1.000 rupiah agar nama Mayan tidak tercoreng. Mayan jadi kesal dan menghujat MPTC.
Mereka pun jadi ribut di sana. Di sini Laksman berusaha melerai mereka. Mayan menyumpahi pernikahan putri MPTC akan lebih parah daripada nasib almarhum putrinya. Malamnya saat mendekati kuburan Tirupati, di sini Mayan kebelet pipis. Dia pun turun dari mobilnya dan menyuruh anggotanya tetap menunggu. Saat berjalan tiba-tiba arah jalannya berubah. Karena pengaruh dari makam Tirupati, dia pun mendekati makam itu dan kencing sambil mengejek Tirupati. Dia pun memberitahukan kekesalannya terhadap MPTC yang menghinanya. Dia berharap Tirupati juga menghabisi putri MPTC. Saat itu kaki Mayan terkena pecahan botol, lalu noda merah menetes ke makam Tirupati. Tirupati pun merasuki Mayan. Dia menendang anggotanya dan membawa mobilnya sendiri dengan kencang. Setelah sampai di rumah MPTC, Tirupati melihat semua keluarga sedang tidur, namun pengantinnya tidak ada di rumah. Ternyata pengantin itu membuat desain malam pertamanya di tengah ladang jagung. Arwah Tirupati yang telah mengetahui itu sangat bersemangat menuju ke sana. Suwita sendiri sangat senang dengan malam pertama mereka di ladang jagung itu, karena ladang ini telah menemaninya sedari kecil. Mereka pun bercerita romantis di sana. Tirupati sendiri sudah sampai di ladang jagung itu. Dia pun segera memasuki ladang dengan kendaraannya. Tirupati menghajar mempelai pria. Suwita sangat ketakutan melihat Mayan yang mengaku Tirupati. Tirupati segera mendorongnya dan ingin menyetubuinya. Lalu bagaimana cerita ini selengkapnya? Saksikan next